siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, itu tolong ya yang di samping-samping kalau ada yang kotor, tolong diberesin. Ya, Bu. Sekarang kita absen dulu ya. Lia, Hadir. Nadia, Hadir. Kamil, Hadir. Naila. Hadir. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada yang tahu sekarang pelajarannya apa? Tidak. Ya, sekarang kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Nah, kita akan biar semangat kita setel lagu ini ya, Indonesia Raya. Semuanya berdiri dulu. Ayo nyanyi semua ya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Bangunlah jiwanya, bangunlah perahannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selesai ya. Pada semangat kan? Semangat. Ya, kali ini kita tadi seperti yang Ibu bilang akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada era modern, pada era kemerdekaan sampai era reformasi. Nah, ini Ibu ada contoh ya. Ini kalian tahu nggak ini apa? Setrika. Nah, dulu pada zaman dahulu itu belum ada setrika listrik yang seperti ini. Jangankan setrika ya, listrik aja dulu itu pada zaman kemerdekaan itu belum ada. Jadi kita akan membahas tentang itu ya, bagaimana teknologi pada zaman dahulu. Nah, ini Ibu akan memberikan PPT. Ibu udah share ke semuanya ya, ke HP masing-masing ya. Sudah. Kalian boleh menggunakan HP untuk saat ini. Karena listriknya sedang mati, jadi kita pakai HP ya untuk melihat PPT. Nah, jadi kali ini Ibu akan membahas pada era itu ya, kemerdekaan. Jadi dulu itu di era kemerdekaan teknologi itu masih sangat minim. Kenapa? Karena pada zaman dulu itu pada masa kolonial orang-orang yang menjajah Indonesia itu membatasi tentang informasi teknologi dari barat ke Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa Indonesia itu masih sangat belum mengerti apa itu teknologi. Nah, setelah kita merdeka itu udah mulai ada titik terang teknologi yang dapat masuk ke Indonesia. Contohnya saja pada perkembangan teknologinya itu ada 2 dekade ya. Dekade pertama itu pada tahun 1945 sampai 1950, yaitu berkembangnya industri-industri yang ada di Indonesia. Yang kedua itu pada dekade kedua itu tahun 1970, yaitu berkembangnya industri pesawat yang ada di Indonesia. Contohnya itu yang ada di Bandung. Nah, kenapa pada waktu itu Indonesia itu masih sangat minim? Yang pertama, pendidikan di Indonesia itu masih sangat tingkatnya rendah ya. Mereka itu tidak mendapatkan pendidikan yang mencukupi, yang bisa menunjang mereka untuk berinovasi dalam teknologi.
Nah, yang kedua itu industri di Indonesia itu masih sedikit. Nah, jadi kalian bisa bayangkan kan bagaimana kalian dulu hidup tanpa adanya listrik. Sekarang kalian udah ada listrik belum? Sudah. Nah, kalian bayangkan zaman dahulu itu belum ada listrik, bahkan belum ada TV kan. Apa yang kalian rasakan kalau misalnya kalian itu hidup di zaman dahulu? Susah. Susahnya kenapa? Nggak ada listrik. Ya, selain gak ada listrik, dahulu waktu kita berkomunikasi juga susah karena belum ada teknologi yang memadai. Kalau sekarang kan sudah ada smartphone, kalian dapat berkomunikasi dengan lancar walaupun misalnya kalian nih di sini di Jawa, terus teman kalian di Sumatera, kalian bisa tinggal berkomunikasi lewat telepon. Tapi zaman dahulu itu sangat susah karena tidak ada teknologi yang memadai. Nah, kali ini Ibu akan menyuruh kalian berdiskusi. Ibu akan membagikan LKDP-nya kepada kalian ya. Yang tadi udah dibagikan sama Nadia kan? Udah. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok ya. Nadia sama Gaida, terus siapa itu namanya kamu? Lia sama si Kamil. Ya, nanti setelah itu Ibu kasih waktu berapa menit ya. Terus kalian maju ke depan. Sembari menunggu diskusi kalian selesai, ada pertanyaan? Saya, Bu, Iya. sebutkan contoh pabrik pada dekade pertama. Oh ya, kalau misalnya teknologi pabrik-pabrik di Indonesia pada dekade pertama tadi di awal kita mengenal teknologi itu ada pabrik semen di Gresik, terus ada pabrik kosmetik juga di Surabaya, terus ada juga pabrik kertas di Magelang. Nah, udah? Sudah. Jelas. Sekarang kira-kira udah selesai kan kalian diskusinya? Ayo kelompok satu perwakilan siapa? Lia sama Nadia maju ke depan. Kertasnya yang itu di bawah juga. Sekarang di sini ya, sini supaya kalian kelihatan. Kelompok pertama siapa tadi? Ya, apa itu tadi pertanyaannya? Bagaimana pendapatmu dengan teknologi Indonesia saat ini? Ini jawab. Lebih baik daripada zaman era kemerdekaan di Indonesia. Sudah banyak teknologi baik di bidang informasi seperti HP, laptop, dan aplikasi-aplikasi sosial media. Dalam mengakses informasi pun mudah, tidak seperti zaman dahulu. Terus kelompok 2 Jika kamu berkesempatan menunjang teknologi, apa yang akan kalian lakukan? Kami akan berusaha mencari inovasi baru di bidang teknologi supaya teknologi di Indonesia lebih maju. Membuat teknologi agar industrialisasi di Indonesia makin pesat. Membuat mesin yang canggih untuk menunjang para petani agar bisa memproduksi lebih banyak. Ya, terima kasih ya. Silakan duduk. Ya, beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, seperti yang tadi sudah dibilang oleh kelompok, tadi sudah benar semuanya ya. Kalian itu harus bisa belajar sungguh-sungguh agar kalian itu bisa membuat inovasi-inovasi baru yang ada di Indonesia supaya teknologi di Indonesia itu makin pesat. Contohnya kita bisa, misalnya nih kita punya impian supaya kita itu bisa mengejar Jepang. Seperti yang kita tahu industri di Jepang itu sudah sangat maju dibandingkan dengan Indonesia. Jadi Ibu berharap kalian itu bisa dapat belajar bersungguh-sungguh, punya niat yang besar agar bisa memajukan Indonesia. Kita seperti yang kita ketahui kan, dalam pertanian, sektor pertanian di Indonesia belum ada teknologi yang cukup memadai, misalnya supaya panennya itu lebih mudah, bagaimana caranya gitu ya. Terus juga tadi kelompok 1 menjelaskan ya seperti yang kita bahas tadi kan, pada zaman dulu itu ya memang gitu, teknologinya itu masih sangat, istilahnya masih sangat buruk ya, bukan buruk sih, masih belum semaju sekarang. Kalau sekarang kan sudah ada laptop, kalian bisa belajar lewat laptop, nggak harus dengan buku, sekarang ada e-book, sekarang kalian bisa cari informasi apapun di seluruh dunia dengan Google. Sekarang kan udah ada Google, kalian juga bisa berkirim-kirim pesan di Instagram, di Facebook, begitu ya.
Jadi sekian dulu, ada pertanyaan. Tidak. Nadia, ada pertanyaan? Ada. Mengapa teknologi di Indonesia pada zaman dahulu belum pesat? Ada yang mau menjawab? Si Lia mau menjawab? Terhalangnya akses masuknya ilmu dan teknologi dari barat ke Indonesia oleh pemerintahan koloni, terbatasnya jumlah orang Indonesia yang mendapat pendidikan, terutama pendidikan yang tinggi. Ya, betul sekali. Boleh kasih tepuk tangan? Ya, tadi kan kita udah membahas ya bagaimana dulu waktu kita dijajah, jangankan teknologinya maju, kita dapat pendidikan pun boro-boro sampai pendidikan yang paling tinggi ya. Kita aja SD aja dulu masih sedikit kan pada zaman kolonial, soalnya pendidikan di Indonesia juga dibatasi. Terus akses masuknya informasi dari luar pun, dari negeri barat ke Indonesia itu dalam bidang teknologi pun dibatasi. Jadi kita itu masih sangat awam sekali dengan yang namanya teknologi pada zaman dahulu. Makanya zaman dahulu itu bisa kita lihat kan, yang bisa naik kendaraan-kendaraan bagus itu ya cuma pemerintah Belanda. Selebihnya kita ya berjalan kaki, terus kita juga transaksinya belum kayak sekarang ada e-money, ada ATM. Dulu masih menggunakan uang kertas. Sekarang juga kita menggunakan uang dan kertas ya, cuma dahulu itu ya belum ada uang elektronik juga gitu. Jadi sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kesimpulannya hari ini adalah kita dapat mempelajari tentang teknologi zaman dahulu ya, dan kita juga bisa membandingkan dengan teknologi di zaman sekarang. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih.